Kaum Nasrani menggunakan lonceng untuk memanggil umatnya untuk beribadah. Kaum Yahudi menggunakan trompet untuk memanggil umatnya untuk beribadah. Dan kaum Majusi menggunakan api untuk memanggil umatnya untuk beribadah. Dan pada pukul 12 malam tahun baru, lonceng berbunyi, serta trompet dan kembang api dinyalakan oleh sebagian umat Islam yang menggunakan ketiganya dalam satu waktu, yaitu malam tahun baru. Rasulullah bersabda, "Sungguh, kalian benar-benar akan mengikuti tradisi atau kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, kalian pasti akan mengikuti mereka." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani?" Rasulullah menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadis riwayat Muslim. Tahun baru itu persoalan akidah, ibadah, atau apa? Ya, jujur aja nih, ini antum yang antum tahu apa? Merayakan tahun baru itu masuk kemana? Akidah, ibadah, atau bukan sama sekali? Coba cek dulu. Ada nggak ritual dalam main kembang api? Nggak ada. Yang ada apa? Mubazir. Ada ritual apa lagi? Ada ibadah khusus nggak dalam? Ada akidah khusus nggak dalam tahun baru? Nggak ada. Maka ketika kita mau melarang orangnya, larangannya bab adab atau bab fikih, yaitu jangan mubazir. Bukan seperti yang berkembang setiap tahun itu, menganut 3 agama sekaligus. Dalam ilmu akidah, orang murtad itu ada syaratnya, dan tidak ada dalam daftar murtad itu merayakan tahun baru, nggak ada. Main kembang api Yahudi, apa? Bukan Yahudi, Majusi ya. Kalau begitu, semua masjid yang ada menaranya Majusi. Setiap hari kita punya menara, ya kan? Orang cuma sekali setahun pakai kembang api. Sejak kapan Majusi pakai kembang api? Saya mau tanya. Gak ada. Jadi ingin benar, tapi cara melarangnya salah. Kan kita gak suka nih kalau anak-anak kita kemudian hura-hura merayakan tahun baru Masehi. Tapi caranya tidak benar. Kenapa? Karena gak ngerti ilmu akidah, menganut 3 agama sekaligus. Karena main kembang api, main trompet, terus main apa lagi? Ada 3. Topi. Ya, coba buka ajaran gereja manapun. Orang yang ikut tahun baru sah nggak dia masuk Kristen? Coba buka, kita buka sekarang. Kalau antum ketemu kita bayar. 1 M saya bayar. Nggak ada. Terus kenapa itu dari saya masih remaja itu masih berkembang terus? Betapa dosanya banyak sekali. Dan anehnya ustadz-ustadz awam ketika khutbah akhir-akhir Desember itu menggunakan tulisan-tulisan hoax itu, dikhutbahkan tanpa disadari si ustadz telah mengkafirkan semua orang yang merayakan tahun baru, nyebut 3 agama. Nah, ini contoh ingin benar tapi caranya salah. Jadi nanti kalau mau melarang anak-anak kita merayakan tahun baru, babnya bab apa? Jangan mubazir, apalagi jangan hura-hura, jangan ikhtilat, itu babnya. Jangan lebih dari itu. Ini bab fikih atau bab muamalat, bukan bab akidah. Ini contoh ya, ini contoh bang. Jangan salah di situ. Bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim dalam menyikapi momen tahun baru Masehi? Ya, kalau dia memperhitungkan tahun baru itu, dia pasti akan berpikir apa yang akan dia lakukan. Tapi kalau dia tidak perhitungkan, karena memang itu bukan bagian dari agama, bukan bagian dari syariat Islam, tidak dikenal di tengah kaum muslimin, maka dia tidak akan berbuat apapun di situ. Saya lihat ya di sebagian negeri kafir, malah di malam tahun baru itu tidak ada kegiatan apapun. Jadi jam 12 malam itu, ya kita menengok keluar, itu tidak ada orang petasan dan sebagainya, tidak ada. Padahal ini negeri kafir. Ya, tapi mereka bukan ahlul kitab. Negeri kafir ini bukan ahli kitab. Tidak ada yang melakukannya. Karena itu bukan kebiasaan mereka. Karena itu sebenarnya di tengah umat Islam ini menjadi masalah karena mereka dijajah oleh kebiasaan bukan dari agama mereka. Akhirnya tersibukkan dengan hal tersebut. Iya. Nah, ketika muncul masalah ini tersibukkan, orang-orang mulai bikin berbagai kegiatan di dalamnya. Ya, jelas ya? Nah, inilah yang keliru dalam hal yang seperti ini. Tapi sepanjang itu masalah terjadi di tengah kita, ya kita harus berikan solusi. Solusi yang pertama,
Untuk hal yang seperti ini, kita harus selalu mengingat bahwa seorang muslim itu tidak boleh menyerupai orang kafir dalam bentuk apapun. Tidak boleh menyerupainya dalam bentuk perayaan agama mereka, akhir tahun mereka, penanggalan mereka, kalender mereka. Itu kita tidak menyerupai mereka dalam hal itu. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyerupai dalam pakaian mereka. Apalagi dalam kebiasaan-kebiasaan agamanya. Ya, memberi salam Natal dan sebagainya. Itu hal yang diharamkan, tidak dibolehkan. Jadi yang berkata silam pendapat. Silam pendapat itu orang-orang belakangan yang tidak mengerti. Ya, kalau para ulama terdahulu itu sepakat. Kalau sudah terjadi kesepakatan di masa dahulu, ada yang menyelisih di belakangan, itu tidak dikatakan silam pendapat, tapi dikatakan mereka menyelisihi kesepakatan. Orang yang menyelisihi kesepakatan. Dan orang yang menyelisihi kesepakatan itu selalu keluar dari jalan yang lurus. Tidak benar. Orang yang menyelisihi kesepakatan. Iya. Ini semuanya dari hal yang harusnya dihindari, karena Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas sebuah syariat dari perkara. Ikutilah syariat itu. Dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Tidak boleh kita mengikuti dari tuntunan-tuntunan yang bukan tuntunan yang diajarkan di dalam agama ini, yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.